Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membersamai kalian, yaitu kita akan belajar bersama tentang mata kuliah fikih ibadah, yang mana kita akan berfokus kepada studi fikihnya. Kita akan bahas dalil-dalilnya, kemudian kita akan bahas perincian-perincian yang lain, dan kita tidak belajar tentang prakteknya. Maka dari itu, ketika sudah saya terangkan, silahkan dipraktekkan di kehidupan kalian masing-masing. Karena hal ini sangat penting sekali, sehingga dapat kita pakai untuk sehari-hari, untuk pedoman kita, ataupun kita ajarkan kepada murid-murid ataupun keluarga kita nantinya. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita bahas tentang pengantar fikih ibadah pada semester kali ini. Nah, adik-adik sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu fikih. Jadi, ketika kita belajar tentang fikih itu sangat luas sekali ya, mencakup seluruh apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat di dunia ini itu pasti berkaitan dan bersinggungan dengan ilmu fikih. Nah, maka dari itu kita bahas dulu apa itu fikih. Fikih secara bahasa adalah faham atau mengerti. Nah, secara istilah adalah pengetahuan atau ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diusahakan atau disimpulkan dari dalil-dalil syara yang spesifik. Nah, demikian yang dikatakan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subki yang wafat tahun 771 Hijriah. Nah, hukum syara itu ada dua. Jadi kita akan mempelajari tentang hukum-hukum syara, gitu ya nanti ya. Hukumnya ini apa? Hukumnya itu apa? Hukum kalau begini, hukumnya bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Nah, gitu ya. Hukum syara itu ada dua. Yang pertama hukum taklifi. Nah, hukum taklifi yaitu sesuatu yang mengandung perintah dari Al-Quran dan hadis ya, untuk berbuat dan tidak berbuat, ataupun untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat suatu perbuatan. Jadi dalam kaitannya dengan hukum itu ada wajib berbuat gitu ya, ada yang tidak boleh diperbuat, dan ada pilihan. Nah, seperti wajib ini kan, wajib berarti kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Sunnah itu dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa atau dia tidak berdosa. Kemudian selanjutnya mubah. Mubah ini dikerjakan yang nggak dapat apa-apa dalam artian pahala. Tidak dikerjakan atau ditinggalkan pun juga tidak apa-apa. Kemudian makruh. Makruh ini dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, jadi kalau kita meninggalkannya itu mendapatkan pahala. Tapi kalau kita mengerjakan, itu tidak apa-apa, alias juga tidak berdosa. Dan yang terakhir adalah haram. Haram ini jika kita mengerjakan, ya, itu akan mendapatkan dosa. Kalau kita meninggalkan, akan mendapatkan pahala. Nah, ini kaitannya dengan hukum taklifi. Oke, selanjutnya. Yang kedua ada hukum wad'i. Nah, tadi ada hukum taklifi yang berkaitan dengan kita, dengan mukallaf kita ini. Kemudian ada yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i yaitu aturan yang mengandung ketentuan bahwa sesuatu merupakan sebab bagi sesuatu yang lain, atau menjadi syarat baginya, atau menjadi penghalang untuknya. Nah, jadi jika kita mengerjakan sesuatu kan pasti ada sebabnya, gitu ya. Kita meninggalkan atau kita mengerjakan sesuatu ada syaratnya, ada ketentuannya. Juga
juga kita ketika mengerjakan sesuatu itu ya pasti ada penghalangnya gitu ya. Nah, bagaimana kita meramu ini? Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan ilmu ushul fikih ya. Nah, akan tapi saya cantumkan di sini karena mau tidak mau fikih itu membahas tentang hukum gitu ya, membahas tentang hukum halal haram dan yang 5 tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Seperti contoh, satu sebab seperti tergelincirnya matahari sebagai sebab wajibnya sholat duhur atau hilal sebagai wajibnya puasa Ramadan. Jadi namanya sebab itu adalah di awal gitu ya. Sebabnya apa ini? Kebanyakan itu sebab dalam hukum itu di awal. Karena apa? Hukum itu akan istilahnya kewajiban itu akan melekat padanya kalau ada sebabnya gitu ya. Selama sebabnya nggak ada ya dia nggak punya kewajiban gitu loh. Nah, jadi misalkan sekarang itu duhur gitu ya. Nah, sebab apa yang istilahnya itu mewajibkan sholat duhur? Yaitu tergelincirnya matahari. Bukan azan loh ya, bukan. Azan itu bukan tanda waktunya sholat, bukan. Nah, tanda masuknya waktu sholat ini ya ini sebab ini. Kalau subuh itu terbitnya fajar, bukan azan, bukan. Azan itu adalah panggilan untuk sholat berjamaah. Atau hilal sebagai wajibnya puasa Ramadan. Kalau hilalnya nggak kelihatan ya nggak puasa Ramadan, nanti pakai hitungan lain bil istiqmal dengan menyempurnakan bilangan bulan. Oke, yang kedua syarat seperti wudhu sebagai syarat sahnya sholat. Nah, sampean semua berhadas kecil, misalkan barusan buang air kecil gitu kan. Nah, ketika kita mau sholat harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, syaratnya apa? Harus berwudu. Itu syarat sahnya sholat. Nah, kemudian yang ketiga penghalang atau mani, seperti haid dan nifas sebagai penghalang sholat. Bagi kalian yang perempuan, yang namanya haid itu adalah penghalang sholat. Sebabnya ada, syaratnya juga ada misalkan. Kemudian ternyata datang penghalang. Nah ini kan. Maka kalian tidak boleh sholat. Nah, penghalangnya apa? Ya haid ini, keluar darah. Atau nifas dan nifas ataupun yang lain gitu ya. Misalkan pingsan gitu ya. Atau tidur. Nah, misalkan. Nah, itu juga penghalang. Tapi kalau haid kan tidak wajib mengqadha. Tidak boleh malahan gitu ya, tidak boleh mengganti. Tapi kalau tidur wajib mengqadha. Oke, selanjutnya ada yang keempat, ada azimah. Nah, azimah itu ketentuan syariat secara umum dalam keadaan normal dan bagi seluruh mukallaf. Ketentuan syariat secara umum ya tadi, sebab syarat penghalang itu ketentuan syariat secara umum ya. Nah, bagi seluruh mukallaf. Mukallaf itu kita ini, orang Islam, balik, berakal ya. Maksudnya terbebani oleh hukum syariat yang 5 tadi, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu segala lini, nggak nunggu apa-apa, enggak. Segala lini kehidupan itu dia terikat dengan hukum tersebut sampai dia wafat. Nah, gitu ya. Kemudian dan rukhsah atau keringanan. Nah, jadi hukum buat itu ada yang rukhsah atau keringanan seperti qashar sholat. Nah, rukhsah itu kan kalau kita bepergian, karena ada sebab bepergian, maka kewajiban kita yang sebenarnya 4 rakaat boleh gitu ya, bukan wajib, boleh diqashar gitu ya, boleh diqashar, boleh dikurangi maksudnya. Tayamum karena apa? Kita terkendala untuk kena air. Nah, karena sakitkah atau kita nggak nemukan airkah dan lain sebagainya dan lainnya. Nah, kemudian selanjutnya nanti kalau ini sudah semuanya ya, istilahnya berlalu semuanya, sebabnya sudah ada, syaratnya sudah terpenuhi, penghalangnya nggak ada misalkan, ataupun ada ya nggak apa-apa. Azimahnya sudah ada ketentuannya, kita mukallaf, kita terbebani dengan hukum, kemudian rukhsahnya juga ada misalkan.
Nah, nanti 1 sampai 4 ini ada, itu statusnya sah bisa, batal bisa, nah, dan juga fasad atau rusak. Nah, ini fasad ini sudah lintas lintas madhab nanti ya. Nanti saja atau di kesempatan lain akan saya jelaskan. Tapi yang penting nanti sholatnya bisa dikatakan sah, atau dia itu sah itu maksudnya terselesaikan atau telah terlaksanakan secara agama. Jadi kacamata itu adalah agama atau syariat. Itu kalau dia terselesaikan atau terlaksanakan maka sah. Gitu ya. Atau batal karena cacat. Batal ini karena cacat, misalkan ada penghalang gitu kan. Ketika sholat ternyata datang penghalang itu. Nah, maka dia batal. Gitu ya, dia batal. Oke, selanjutnya, apa itu ibadah? Nah, ini kita perlu tahu ya, adik-adik ya. Namanya ibadah itu sebenarnya gimana sih dan apa sih? Nah, ibadah secara bahasa adalah tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Secara istilah adalah perbuatan taat dan tunduk kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan. Itu ibadah. Gitu ya. Nah, kemudian secara umum perbuatan manusia itu terbagi menjadi 2. Secara umum ini ya, yaitu ibadah dan bukan ibadah. Jadi perbuatan kita semua ini di dunia ini ya, di dunia ini perbuatan kita itu ada 2, ibadah atau bukan ibadah. Oke. Lalu bagaimana cara mengetahui hal tersebut ibadah atau bukan? Nah, gitu ya. Gimana cara mengetahuinya? Nih, jawaban praktisnya. Nah, ini jawaban praktisnya. Kenapa? Karena kalau kita bahas ya mungkin bisa lama, panjang bertele-tele, ada diskusi yang tidak selesai-selesai, jadi akan mengambil praktisnya agar kita pahami dengan mudah, walaupun kita orang awam gitu ya. Nah, jawaban praktisnya, jika hal tersebut, 1, ada syarat dan rukunnya yang ditentukan secara agama. Jadi, syarat dan rukunnya ini ada dalam perbuatan tersebut. Contohnya sholat, zakat, kan ada syaratnya apa, rukunnya apa, dan itu yang menentukan agama atau Allah dan Rasulullah. Yang kedua, ada ketentuan hukum sah atau tidak sah secara agama. Jadi kita mengerjakan itu, ini sah nggak sih? Gitu loh. Kita mengerjakan sholat sah nggak sih? Nah, terpenuhi nggak sih syarat rukunnya? Nah, jadi ada status dari agama itu bahwasanya hal tersebut telah terselesaikan dan sah, nah, gitu ya, terlaksana secara sah. Kemudian yang ketiga, dalam hal selain muamalah, yaitu muamalah itu hubungan antar makhluk. Kalau agama ini hubungan kita dengan Allah, gitu ya, hubungan kita dengan Allah. Kalau muamalah itu hubungan kita dengan makhluk. Jadi seperti apa hubungan kita dengan makhluk? Ya jual beli, menikah, tentang pemerintahan, tentang interaksi dengan orang lain, dan lain sebagainya. Pokoknya hubungan kita dengan makhluk. Nah, itu secara gambaran umumnya. Tapi nanti secara perinciannya, yaitu secara contoh-contohnya, ada yang masuk kategori ibadah, ada juga yang bukan. Nah, mari kita bahas sekarang. Nah, maka hal tersebut adalah ibadah, seperti sholat. Nah, sholat kita ngerjakan untuk siapa? Ya untuk Allah. Yang menentukan siapa? Allah. Syarat dan rukunnya ditentukan oleh siapa? Allah dan Rasulullah juga, gitu kan? Ada aturannya. Puasa juga begitu. Zakat juga begitu. Haji juga begitu. Umroh ya sama. Nggak mungkin kita sholat kalau nggak ada ketentuan, ada perintah gitu ya. Syahadat. Nah, syahadat ketentuannya kalimatnya apa? Yaitu syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, kenapa kok wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah misalkan gitu? Nah, enggak ya. Zikir. Nah, zikir ini di sini saya kasih tanda. Zikir itu bisa baca Quran, sholawat dan lainnya yang wajib dibaca dalam beribadah. Maksudnya dalam sholat misalkan. Wajib dibaca dalam sholat itu menjadi ibadah. Tapi kalau zikir ya, di luar bacaan sholat,
yang harus wajib dibaca dalam sholat itu bukan ibadah. Nah, gitu ya. Jadi baca Quran, apa yang wajib dalam sholat? Ya Al-Fatihah, gitu kan. Kalian nggak baca Al-Fatihah, itu sholatnya batal. Nah, gitu ya. Kalau enggak ya harus menambah 1 rakaat. Kalau kita tidak baca 1 Fatihah. Kalau enggak baca Fatihah 4 rakaat, ya berarti nambahnya 4 rakaat, gitu ya. Sholawat juga begitu. Sholawat itu asalnya bukan ibadah, gitu ya. Bersolawat kepada Nabi itu bukan ibadah asalnya. Tapi karena harus ada bentuk sholawat yang harus dibaca ketika sholat, maka itu yang dibaca itu dalam sholat itu menjadi ibadah. Oke, terus kemudian bersesuci. Bersesuci itu ya wudhu atau tayamum, menghilangkan najis, gitu ya, mandi besar. Nah, itu jika untuk ibadah. Nah, jadi maksudnya bersesuci ini kan kalian mandi itu bisa untuk membersihkan diri atau karena harus beribadah kan, karena harus sholat gitu loh. Nah, kalau untuk harus sholat ya itu yang menjadi ibadah mandinya. Ada ketentuan-ketentuan sendiri. Itu juga wudhu. Wudhu itu kalau kita mau sholat, kita berhadas mau sholat, maka dia menjadi wajib gitu loh. Kalau kita nggak mau sholat ya nggak wajib wudhu, gitu. Nggak wajib wudhu kan. Nah, dan wudhunya itu bukan ibadah kalau kita nggak mau sholat. Oke, dan lainnya. Ini tapi yang kategori ibadah ini sedikit. Hanya yang saya sebutkan inilah, paling yang lainnya sedikit. Yang lainnya semuanya itu bukan ibadah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Ada perbuatan yang bukan ibadah atau adat, ada 2, tergantung niat dan caranya. Apa itu? Yang pertama, perbuatan atau hal bernilai ibadah. Jadi hal tersebut mempunyai nilai ibadah. Nah, asalnya bukan ibadah, tapi karena niatnya benar, caranya benar, caranya baik, menjadi bernilai ibadah. 2, adat atau kebiasaan. Ya biasa aja adat atau kebiasaan. Ya, seperti kita sehari-hari ini. Seperti saya begini, duduk, kemudian menjelaskan kepada kalian materi, itu ya adat. Nah, ini contohnya ya. Contoh zikir, baca Quran, sholawat. Nah, jadi intinya zikir itu bukan ibadah, dia hal yang bernilai ibadah. Baca Quran juga begitu, sholawat juga begitu. Nah, walaupun sholawat ini harus ada mempunyai ketentuan ya, dia mempunyai ketentuan, yaitu harus ada kalimat sholat, tapi ini bukan seperti sholat. Kalau sholat itu harus ada waktunya, harus ada bagaimana caranya, apa yang dikerjakan. Nah itu beda. Terus sholawat tahlilan ini bukan ibadah gitu loh. Walaupun di dalamnya kita baca ayat, kita baca yasin, misalkan kita baca dzikir la ilaha illallah, itu bukan ibadah karena tahlilan itu sebenarnya kumpul-kumpul gitu loh, ya kan? Nah, kumpul-kumpul itu hal sesuatu yang adat, yang boleh diisi dengan baca Quran, sholawat, baca dzikir, itu yang menjadi baik gitu loh. Tapi asal kumpulnya itu ya mubah atau boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam tahlilan itu ternyata ada yang niat mencopet atau istilahnya campur laki-laki perempuan sampai berdesakan misalkan, nah itu baru tidak baik di situ. Sama juga seperti maulid, menikah itu bukan ibadah ya, karena itu hubungan dengan sesama makhluk Allah. Nah, bukan ibadah menikah itu. Cuman tergantung cara dan niatnya. Kalau menikahnya karena Allah, caranya benar, ya bernilai ibadah. Kalau enggak, ya enggak bernilai ibadah. Mencari nafkah, silaturahmi, upacara bendera. Jadi enggak ada istilahnya upacara bendera, enggak boleh. Karena apa? Tidak ada syariat Islam. Ini hal mubah. Paham ya? Hal yang boleh-boleh saja. Ziarah kubur. Nah, ziarah kubur dikira menyembah kubur. Enggak. Gitu loh. Kalau dia ziarah kubur terus kemudian di situ dia mohon maaf mabuk-mabukan ya, karena nyari tempat yang sepi, niatnya ziarah kubur tapi mabuk-mabukan ya jadi berdosa di situ. Kalau enggak ya berpahala, mempunyai nilai ibadah.
makan, update status, saya menerangkan materi kepada kalian ini. Nah, ini bukan ibadah, tapi tergantung cara dan niatnya. Kalau dia meniatkan untuk ibadah karena Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, ya, dia bernilai ibadah. Oke, jangan salah memahami hadis. Nah, ini ada hadis ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Nah, artinya gini, doa adalah inti ibadah. Nah, ini kan ada hadis ini ya, doa adalah inti ibadah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, makna yang benar adalah setiap ibadah mempunyai unsur inti atau pokok, yaitu doa atau harapan kepada Allah. Ini arti yang benar ini. Bukan bermakna adanya doa berarti menunjukkan bahwa suatu perbuatan tersebut adalah ibadah. Awas, jangan terbalik, gitu loh. Jadi, doa adalah inti ibadah itu, bahwasanya ibadah yang saya sebutkan tadi ya, sholat, zakat, puasa, haji, dan bacaan-bacaannya itu adalah sebenarnya semuanya itu intinya adalah berdoa. Sholat itu secara bahasa dia artinya berdoa. Nah, secara syariat, secara istilah dia kan perbuatan dan perkataan yang khusus, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya kan gitu kan? Dengan berbagai gerakannya itu intinya sebenarnya adalah kita berdoa, kita mengharap kepada Allah, yang cuman caranya ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, bukan berarti istilahnya pokoknya kalau kita ada kegiatannya itu ada doanya berarti ibadah. Ziarah kubur nggak boleh karena di situ ada doa, kan kita ziarah juga mendoakan. Oh, nggak boleh karena di situ ada unsur doa. Boleh tahlilan nggak boleh karena di situ ada doa bersama. Doa bersama nggak boleh karena nggak ada contohnya. Misalkan begitu. Dibalik begitu ya rusak semua nanti. Khataman nggak boleh karena di situ ada doa bersama. Nggak ada zaman Nabi seperti itu. Jadi nggak boleh juga. Nah, gitu ya. Jangan dibalik artinya, hati-hati. Walaupun ya hadis ini statusnya ya dhaif lah ya atau lemah, tapi nanti dalam kondisi tertentu, ya, maksudnya dalam ilmu fikih itu kita akan bertemu atau menjumpai dalil-dalilnya itu dengan hadis yang dhaif, dengan hadis yang lemah. Kemudian selanjutnya, oke. Kreasi dalam ibadah. Ya, ini ada kreasi. Kreasi itu dalam artian kita membuat cara tersendiri atau dan bilangan tersendiri, itu namanya apa? Kreasi. Maksudnya adalah membuat tata cara baru atau ketentuan baru dalam hal ibadah dan hal yang bernilai ibadah. Boleh atau tidak? Ya. Ini boleh atau tidak? Misalkan nambah bacaan atau baca bacaan tertentu dengan bilangan tertentu misalkan, atau ada gerakan lain, nah, gitu ya. Oke, kita jawab dulu. Jawab, tidak boleh mengkreasi dalam hal ibadah atau hal yang bernilai ibadah. Atau hal yang bernilai ibadah tidak boleh. Gitu ya. Maksudnya ini tidak boleh. Jika, tidak boleh kita mengkreasi itu jika apa? Satu, tidak mempunyai dasar sama sekali dalam syariat alias tidak ada dalilnya. Baik dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, sadu dari'ah, istihsan, masalah mursalah, istishab, uruf, dan lainnya. Yang itu termasuk dalam metode ijtihad dalam ilmu usul fikih. Jika masih ada landasannya berdasarkan salah satunya, maka boleh. Jadi dalil itu ingat ada ya. Jadi dalil itu bukan hanya Al-Quran dan hadis. Tapi ada ijma', qiyas, sadu dari'ah, istihsan, masalah mursalah, istishab, uruf, dan lain sebagainya. Dalam usul fikih sudah ada. Dan itu menjadi pakem kita, ya, pakem dalam menyimpulkan hukum dari para ulama dari zaman salaf. Jadi jangan dibalik, kalau nggak ada contohnya nggak boleh, nggak bisa. Nah, kalau nggak ada contohnya dari Nabi nggak boleh, kalau nggak ada contohnya dari sahabat nggak boleh, kalau nggak ada contohnya dari ulama salaf nggak boleh, loh enggak. Ulama salaf itu malah menentukan ini, nggak hanya Quran dan hadis. Coba cari tahlilan di Quran dan hadisnya nggak ada.
Coba cari tentang khataman, tidak ada. Khataman satu orang satu juz dibaca 30 orang bareng-bareng. Nanti doa khataman bareng, tidak ada zaman Nabi kayak gitu. Tidak ada zaman Nabi sholat tarawih sebulan penuh di masjid berjamaah 23 rakaat, tidak ada. Kalau kita menganggap itu tidak boleh, ya salah semua berarti. Itu yang sholat di Masjidil Haram itu salah terus itu setiap tahun sholat tarawih kayak gitu. Jadi yang namanya landasan itu adalah Quran, hadis, ijma, qiyas, dan metode ijtihad yang ada dalam usul fikih. Kalau ada landasannya di situ, tidak apa-apa. Itu ya intinya ya. Agar orang awam juga nggak sembarangan gitu loh. Vonis amalan orang, menuduhnya sebagai ahli bid'ah, tapi dia sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Gitu loh. Belajar yang nggak, ya jarang-jarang. Cuma membaca status di medsos gitu kan. Tapi serampangan dalam menuduh. Gitu ya. Serampangan dalam memvonis. Makanya hati-hati. Baru dengar satu ustadz sudah berani menuduh atau memvonis, jangan ya. 2. Tata cara yang baru tersebut bertentangan dengan aturan syariat yang telah ada, bukan tindakan yang aksidental. Maksudnya, misalkan sholat ini ya, itu kan sudah ada aturan. Nah, waktunya kapan, caranya gimana, bacaannya apa, kan gitu kan. Terus berakhirnya kapan, gitu kan, sudah ada itu waktunya. Bukan tindakan aksidental, misalkan sampean ketika sholat, ketika baca Al-Fatihah, kalian misalkan garuk-garuk kepala gini. Nah, itu nggak apa-apa, itu tindakan aksidental, tindakan yang bukan aturan itu. Kecuali kalau sampean tuh membuat aturan baru, kalau baca Al-Fatihah sambil garuk-garuk kepala, nah itu baru nggak boleh. Gitu ya. Nah, contoh tahlilan, maulid, khataman, salat tarawih, redaksi sholawat, yasinan, sholat menghadap pohon, dan lain sebagainya. Maksudnya tahlilan itu nggak ada aturannya, nggak ada sah atau nggak sahnya, nggak ada. Ada nggak tahlilan itu nggak sah gitu? Nggak ada. Maulidannya nggak sah, nggak ada. Maksudnya semuanya nggak ada, dari awal nggak ada gitu aturan seperti itu. Harus jajannya yang enak misalkan, nggak ada. Hataman juga begitu. Hataman misalkan kalau yang datang 3 orang ya berarti satu Al-Quran itu dibagi 3, berarti 10 juz per orang. Kalau yang datang 15 ya 2 juz per orang. Kalau yang datang 2-3 ya nanti ada yang dapat 1 juz, ada yang dapat 2 juz. Gitu kan? Nggak ada aturannya gitu loh. Aturan bagusnya nggak. Terus kalau misalkan khataman juga nggak harus berkumpul satu tempat gitu loh. Ya kan? Misalkan saya di sini, kalian di rumah masing-masing, ayo kita khataman di grup WA, tidak apa-apa. Nah, gitu loh. Kecuali sampean bilang, oh khataman itu per orang harus 1 juz. Gitu. Kalau nggak gitu nggak disebut khataman. Terus harus harus duduk di situ, kita baca bareng-bareng. Nah, kalau kayak gitu, kalau enggak nanti nggak khataman, nggak sah khatamannya. Nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh mempunyai kreasi kayak gitu, nggak boleh gitu ya. Sholat tarawih ya sudah contohkan tadi ya, sholat tarawih di bulan suci Ramadan itu tidak ada contoh dari Nabi sholat tarawih 30 hari berjamaah di masjid dan jumlahnya 23, tidak ada. Yang 8 aja tidak ada, apalagi 23 gitu. Nah, redaksi sholawat juga begitu, boleh kita bikin redaksi sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Ulama bikin redaksi sholawat bermacam-macam. Yasinan juga seperti itu. Nah, nggak ada di zaman Nabi kumpul-kumpul. Nah, terus habis itu makan-makan, baca Yasin di situ, nggak ada. Nah, dan nggak apa-apa. Salat menghadap pohon. Nah, kalau sampai mensyaratkan salat menghadap pohon, kalau nggak menghadap pohon nggak sah. Nah, itu baru nggak boleh. Namanya salat itu menghadap kiblat. Dan lainnya bisa dikiaskan sendiri ya. Yang saya contohkan ini karena kita akan menemukan hal seperti ini di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nanti kalian akan bertemu orang-orang yang mudah memvonis gitu ya. Nggak hanya orang, nggak hanya maksudnya teman, tapi juga mungkin sebagian ustadz-ustadz mudah memvonis, mudah melarang. Nah, tapi ada juga yang mudah melegalkan gitu loh. Akunya sholatnya
agak aneh ini sholatnya. Misalkan apa, rukuknya 2 kali, nah, terus apa, sujudnya sekali, misalkan begitu. Yang dibaca ini bukan Al-Fatihah, gitu kan? Yang dibaca itu dzikir ketika berdiri, yang dibaca dzikir. Nanti Al-Fatihah misalkan diganti ketika sujud, misalkan begitu. Katanya terus ngomongnya dari Nabi Khidir, ini ya salat ini adalah riwayat dari Nabi Khidir. Nah itu baru tambah aneh lagi itu, gitu ya. Nah, aku-akunya dapat, saya ketemu Nabi Khidir. Hati-hati ya sama orang yang sering ngaku-ngaku namun ketemu Nabi Khidir. Nah, kalau dia nggak mutasyari', maksudnya syariatnya bagus, jelas pendidikannya, terus dia kok gampang sekali mengungkar itu, nah, hampir bisa dipastikan itu bohong, gitu ya. Nah, bohong. Lagian sampean percaya Nabi Khidir itu masih hidup atau juga enggak apa-apa, kok enggak berdosa. Nabi Khidir kita percaya Nabi, tapi masih hidup atau enggak, itu kalian enggak wajib percaya. Ingat, gitu ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang 10 karakteristik ilmu fikih. Oke. Satu, definisi. Nah, jadi setiap ilmu itu ada karakternya, gitu ya. Ada istilahnya apa yang harus dibedakan antara ilmu satu dan lain. Satu, definisi, yaitu ilmu yang pelajari tentang hukum-hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang diusahakan atau disimpulkan dari dalil syara yang spesifik. Ini tadi ya, sudah ya. Yang kedua, objeknya, objek kajian atau maudhu. Maksudnya apa yang dibahas? Yang dibahas oleh ilmu fikih itu apa objeknya? Ya amal perbuatan seorang mukallaf yang ditinjau dari ketetapan hukum yang berlaku untuk amal perbuatannya itu. Amal perbuatan apa? Ya kita dari melek sampai tidur lagi itu terikat dengan hukum fikih. Terikat itu ucapanmu, matamu, pendengaranmu, tanganmu, kakimu, itu terikat dengan hukum fikih. Dan itu tidak bisa dilepas siapapun dia, mau presiden, mau petani, mau kiai, mau wali, mau seorang pemabuk, seorang pendosa misalkan, itu semua terikat dengan hukum fikih. Tidak bisa kita lepas dari itu. Wah, kita sudah hakikat gitu kan. Kita sudah makrifat. Kalau kalian pernah dengar itu. Jadi kita nggak wajib sholat, nggak bisa. Nabi aja sholat kok, gimana? Ya, Nabi itu sholat 5 waktu. Kalau lupa nggak sholat, beliau kodok. Kodok itu ganti. Nah kita, Nabi bukan, gitu kan? Wali bukan, ngerti agama enggak, gitu kan? Hafal Quran ya enggak, hafal hadis enggak, paham apalagi. Nah, baru jadi misalkan jadi pemuka agama. Kok sudah ngaku, oh nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Salah itu ya. Jangan diikuti. Orang itu syariatnya, namanya syariat wajib, yaitu ilmu fikih wajib bagi setiap manusia, apapun statusnya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya atau samroh, nah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita nggak belajar fikih, nggak ngerti mana yang diperintahkan Allah, mana hukumnya ini apa. Makanya harus belajar, gitu ya. Oke, selanjutnya, kelebihan atau keutamaan, yaitu fadl. Nah, ilmu fikih salah satu ilmu paling mulia karena termasuk dalam ilmu agama. Mengetahui halal dan haram, wajib dan haram. Nah, selanjutnya, hubungan atau korelasi atau nisbah. Hubungan yaitu bahwa ilmu fikih cabang dari ilmu tauhid atau cabang dari agama, gitu ya. Nah, namanya ilmu fikih itu cabang dari agama. Nanti ada juga ilmu usul fikih, kemudian ilmu tafsir, ilmu hadis, gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, 6, penggagas atau wadi. Siapa yang menggagas? Yaitu para imam mujtahid. Imam mujtahid itu ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Hanafi, ada Imam Ibnu Hambal, dan juga imam-imam yang lain. Kita yang terkenalnya hanya 4 gitu yang kenalnya. Oke, selanjutnya atau nama. Nah, namanya ilmu ini nama apa? Fikih, ilmu fikih atau ilmu syariat.
Setiap manusia wajib berpegang kepada syariat. Tidak ada seorang manusia itu langsung kalau dalam tingkatan ilmu hakikat atau makrifat, tidak ada. Wajib melewati syariat. Kalau dia syariatnya tidak tahu, kok langsung ke hakikat, batal itu hakikatnya. Bahkan kalau saya, itu syariat itu adalah hakikat tertinggi. Ya 8, sumber atau istimdad, yaitu dari sumber primer Al-Quran dan hadis. Ingat ya. Sekunder yang sekunder, ada yang sumbernya itu ada yang primer, ada yang sekunder gitu ya. Kalau primer itu Al-Quran dan hadis. Itu primernya. Sekunder itu ada yang disepakati. Ulama sepakat, yaitu ijma' dan qiyas. Dan yang ada yang tidak disepakati seperti istihsan, istishab, masalah mustalah, uraf, madhab sahabi dan lain sebagainya. Seperti metode ijtihad dalam usul fikih yang sudah saya terangkan sebelum ini. Oke. 9. Hukum pelajarinya. Hukum pelajarinya apa? Wajib individu untuk hal yang wajib. Sholat, wajib semua orang belajar. Puasa, wajib semua orang belajar. Zakat, wajib semua orang belajar. Belajar fikihnya ya. Bahkan kalian kalau mau bisnis, wajib belajar dulu. Jangan bisnis itu nyari utangan, cari modal. Enggak, belajar dulu gimana bisnis yang benar. Gitu ya. Nah, bahkan kalian kayak yang di HES, misalkan itu pas belajar. Masuk dalam prodi HES. Karena apa? Di situ kalian belajar transaksi. Ini kalian dapatnya kan dari transaksi semua. Baju dari transaksi, kopiah dari transaksi, laptop dari transaksi, HP dari transaksi, rumah dari transaksi. Semua kan dari transaksi itu. Kalau kita nggak tahu cara mendapatkan yang benar secara syariat gimana? Main tabrak aja, ya kan? Nipu dikit-dikit nggak apa-apa, nipu banyak ya. Nah, mana yang kategori menipu, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Sekarang apalagi banyak aplikasi dan lain sebagainya ya. Maka belajar ilmu fikih itu wajib bagi individu, bagi hal-hal yang wajib bagi dia. Oh, dia sekarang lagi waktunya wajib sholat, ya belajar tentang sholat. Oh, kalau yang perempuan sekarang saya mau haid, gitu kan, ya belajar tentang haid. Oh, saya mau berbisnis, ya belajar tentang hukum-hukum transaksi, fikih muamalah. Oh, saya mau menikah, ya belajar dulu tentang menikah. Bukan menikah itu pacaran dulu, kemudian menikah, enggak. Belajar dulu tentang halal haramnya pernikahan setelah menikah itu apa, hak-haknya apa, kewajibannya apa, yang nggak boleh apa. Nggak ngerti halal haramnya, nggak tahu. Nah, hati-hati ya. Selainnya hukumnya wajib kolektif, maksudnya misalkan saya ini menekuni ilmu fikih, kemudian saya nggak di pemerintahan, tapi ya saya belajar tentang jinayah, gitu, tentang hukum pidana, misalnya hukum perdata, jadi pelajari. Karena apa? Wajib kolektif, harus ada yang pelajari itu gitu. Oke, selanjutnya bahasan atau masail, yaitu perkara ibadah, muamalah, nikah, dan jinayah atau pemerintahan. Nah, intinya mencakup yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan diri kita dan dengan orang lain. Itu masalah yang dibahas. Oke, materi pelajaran fikih ibadah apa saja? 1. Fikih ibadah, kita bahas tentang air, wudhu, mandi. Di air, wudhu, dan mandi. Karena itu berkaitan dengan ibadah. Najis, nah ini bikin sah sholat atau enggaknya. Oke, kemudian tayamum, ini juga sama. Kemudian tentang haid dan nifas, ini bagi perempuan. Nah, kalau enggak ngerti, enggak pas ini, gimana sholatnya nanti kan? Bisa enggak sah terus. Selanjutnya sholat, pasti sholat ya, baik sholat wajib, sholat sunnah, sholat Jumat, dan sholat berjamaah. Kita akan bahas ini. Dan puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Zakat, baik zakat zaman dahulu, maksudnya sebelum era kontemporer, dan zakat sekarang. Jenazah itu tajhizul janais. Nah, kita gimana merawat atau ngurusi jenazah.
Kenapa? Ya walaupun ini bukan ibadah, ya, tapi banyak orang nggak tahu. Kalau ada keluarga yang mau meninggal itu harus diapakan, gitu ya. Ini sengaja saya masukkan. Saya nggak memasukkan tentang haji umroh karena nggak semua orang langsung bisa haji dan umroh, dan itu sifatnya kan nggak setiap hari, nggak setiap orang ketemu, gitu. Dan itu jarang karena membutuhkan harta yang tidak sedikit, gitu kan. Nah, maka silahkan belajar haji dan umroh sebelum berangkat, gitu. Oke. Nah, adik-adik sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang kurang, tidak tepat apa yang saya sampaikan, silahkan komen, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan ingat, apa yang saya sampaikan ini jika belum dipahami, silahkan diulangi. Karena saya menyampaikan sesuatu, insya Allah saya usahakan semaksimal mungkin untuk mudah dipahami. Tapi karena ada beberapa kawan atau orang yang dia itu memang benar-benar baru memahami jalan pikir dan istilah-istilahnya, maka silakan diulangi. Insya Allah akan diberi kemudahan untuk memahami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.